Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafizah dari kelas BK4B, mahasiswa UIN Siska Riau. Dibuatnya video ini untuk memenuhi UAS layanan BK1 dengan dosen pengampu Ibu Hasgimianti. Di sini saya membuat video layanan orientasi menggunakan media pembelajaran online dengan tema layanan orientasi tentang tata tertib di Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Apit. Selamat menyaksikan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, baik. Alhamdulillah ya, semuanya sehat dan semangat. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru di SMA Negeri 1 Sungai Apit ini. Perkenalkan, nama Ibu Hafizah. Kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Iza. Ibu merupakan guru BK di sekolah ini. Jadi berhubung kalian masih siswa baru di sekolah ini, Ibu ingin memberi perkenalan tentang tata tertib di sekolah ini. Sebelumnya di sini sudah tahu apa saja tata tertib di sekolah ini? Belum tahu Bu. Belum tahu Bu. Baiklah, di sini sudah ada PPT-nya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang poin-poin tata tertib di sekolah ini. Tata tertib di Sekolah SMA Negeri 1 Sungai Apit. Itu share screen-nya nggak jalan. Yang pertama tentang kehadiran siswa. Baiklah, tentang kehadiran siswa ini, yang pertama hadir setiap hari, efektif belajar, masuk kelas pagi pada pukul 7 pagi. Baiklah, di sini siapa yang rumahnya jauh? Saya Bu. Saya Bu. Berapa lama Anda untuk menempuhnya ke sekolah? Berapa waktu yang dibutuhkan? 20 menit Bu. 25 menit. Kayaknya. 20 menit. Jadi kalian ke sekolah setengah 7. Dekat ya? Saya dekat Bu. Iya Bu. 5 langkah sampai Bu. Jadi 5 menit mau masuk baru saya datang Bu. Bagus. Yang penting asal tidak terlambat saja. Iya Jadi kan, Bu? anak yang rumahnya jauh harus pagi ya datangnya agar tidak terlambat Baik Yang Bu. harus Ya, Bu. berada dalam ruang belajar 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi sebelum jam 6.55 itu sudah sampai di kelasnya. Jadi sebelum 5 menit mata pelajaran dimulai, kalian sudah ada di kelas. Selanjutnya yang ketiga, jika meninggalkan ruang belajar sebelum waktunya, harus seizin guru mata pelajaran. Jadi kalau misalnya permisi atau apa, kalian harus izin dulu sama gurunya. Yang keempat, jika meninggalkan sekolah sebelum waktunya, harus seizin guru piket dan wali kelas. Misalnya nih, kalian sakit, jadi butuh ke rumah sakit, itu izinnya kalian ke guru piket, bisa juga ke wali kelasnya. Selanjutnya yang kelima, pada saat jam belajar tidak boleh keluar kelas. Misalnya keluyuran ke kelas lain, itu tidak boleh. Selanjutnya yang keenam, pada jam istirahat tidak keluar
dari lingkungan sekolah. Jadi kalian main-mainnya tuh keluar lingkungan sekolah, itu tidak boleh. Yang terakhir, tidak berkeliaran membawa sepeda motor pada saat jam pelajaran. Jadi untuk kehadiran siswa, itu tata tertibnya. Dalam hal kehadiran ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Saya, Bu. Ya, Rahma, silahkan. Apakah ada sanksi apabila kami telat 5 menit misalnya, Bu? Kalau jika untuk keterlambatan itu pastikan nanti ditanya, misalnya kenapa telat. Jadi kalau misalnya untuk 5 menit itu masih diberi kompensasi, tidak apa-apa, kecuali telatnya setengah jam itu baru diberikan sanksi. Oh, Apakah ada yang ingin bertanya? Anak-anak ibu udah paham tentang kehadiran? Insya Allah, Bu. paham, Bu. Bu, saya mau nanya. Selanjutnya, baik, Ibu akan lanjut. Tata tertib yang kedua. Yang kedua ini mengenai kerapihan berpakaian siswa-siswi. Sebelumnya di sini apa ada yang sudah tahu baju apa saja yang kita pakai dari hari Senin sampai Sabtu? Itu pakai baju apa saja? Apakah ada yang sudah tahu? Belum tahu, Bu. Baiklah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskannya. Adalah kerapihan berpakaian siswa-siswi. Yang pertama, penjadwalan penggunaan seragam sekolah. Untuk seragam OSIS atau seragam putih abu-abu digunakan pada hari Senin atau Selasa. Ya, Senin berarti baju seragamnya itu 2 hari. Kemudian ada baju eksekutif dan celana hitam. Itu pada hari Rabu dan hari Kamis. Selanjutnya seragam pramuka pada hari Sabtu. Memakai nama di dada baju kecuali baju pramuka. Pakaian seragam yang dikenakan itu harus yang pertama mempunyai logo sekolah yang dijahit pada baju kantong sebelah. Yang kedua mempunyai badge pengenal nama sekolah atau potongan baju sebelah kanan. Yang ketiga tidak mengenakan atribut tambahan selain logo sekolah dan logo di ini. Selanjutnya yang keempat harus rapi, tidak terlalu ketat, tidak gombrang, tidak cut braid, wajib menggunakan kaos dalam atau singlet. Yang ketujuh mengenakan pakaian seragam dengan tata cara, jadi baju kalian celana kecuali seragam praktis. Yang kedua mengenakan ikat pinggang warna hitam polos, jadi selain itu tidak boleh kuning. Yang ketiga tidak mempunyai coret-coretan atau logo tambahan lain. Dan yang keempat sepatu yang dikenakan. Jadi mengenai kerapihan berpakaian siswa-siswi sekalian, apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Iya, silakan. Saya, Bu. Iya, silakan kepada Maisyarah. Misalnya hari Rabu, Bu, saya itu ada mata pelajaran penjas gitu kan, pakai olahraga. Itu tuh seharian boleh dipakai atau setiap pelajaran olahraga tuh langsung diganti dengan pakaian pramuka?
Oh, jika Ananda sekalian ada mata pelajaran penjas, jadi baju olahraganya tuh dipakai pada mata pelajaran penjas saja. Setelah selesai mata pelajarannya, bajunya tuh harus diganti dulu. Tidak boleh memakai baju itu sampai jam terakhir pelajaran. Oke, Bu. Apakah ingin bertanya lagi? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Kita lanjut pada tata tertib yang ketiga. Yang ketiga ini tata tertib mengenai penampilan diri pada siswa-siswi sekalian. Yang pertama, rambut siswa maksimal SKI 3 dan tidak diwarna-warni. Mengenai SKI 3 itu kalian tanya aja ya ke tukang pangkasnya. Yang kedua, siswa tidak mengenakan kalung, cincin, gelang, dan anting untuk laki-laki. Yang ketiga, untuk perempuan nih tidak boleh ya memakai perhiasan berlebihan karena berbahaya sekali. Jika hilang kan nanti banyak kalian ruginya. Selanjutnya, bagi siswa laki-laki tidak boleh bertato dan bertindik. Mengenai penampilan ini, apakah ada Ananda yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan perbaiki. Silakan memakai Bu. Perbaiki, suaranya putus-putus, Nak. Coba diulangi lagi. Saya mau bertanya, Bu. Kan di peraturan itu tidak tertulis kalau Bu cat warna. Untuk apa tadi, Nurbaiti? Suaranya putus-putus. Warna di Warna. kuku. Oh, kalau untuk kuku, misalnya seperti henna itu tidak apa-apa, tapi kalau memakai kutek itu tidak boleh karena kita kan masih sekolah gitu. Kenapa harus pakai kutek-kutek? Jadi kalau misalnya untuk warna kuku, kalau untuk henna itu tidak apa-apa. Ini juga sudah dikoordinir dengan pihak sekolah. Selanjutnya, Pak ada bertanya. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan Rahma. Untuk yang perempuan, khususnya untuk warna anak jilbab, apakah ada standarnya, Bu, atau boleh pakai warna sembarangan? Karena kan di SMA ini tidak semua yang memakai anak jilbab. Jadi kalau untuk warna anak jilbabnya itu di sekolah itu menganjurkan kalau tidak warna hitam, warna putih. Tapi kalau misalnya warna pink tidak boleh harus hitam atau putih. Jadi begitu, Rahma. Baik, terima kasih, Bu. Iya, Nak, sama-sama. Ananda lain apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan Michelle. Misalnya kan waktu tatap muka di sekolah besok, Bu, boleh nggak bawa Android HP gitu, Bu? Kalau untuk membawa Android itu boleh, tidak apa-apa. Tapi di garis bawah ya, misalnya tuh ada guru yang menyuruh membawanya. Misalnya ada mata pelajaran yang memang menggunakan Android. Jadi kalau misalnya membawa bermainnya tuh tengah jam pelajaran itu tidak boleh. Jadi harus mendapat izin dulu dari mata pelajaran yang bersangkutan. Oke, Bu. Selanjutnya, pada yang ingin bertanya?
Oke, tidak ada ya. Berarti kita lanjut ke peraturan selanjutnya. Yang selanjutnya itu tata tertib mengenai upacara bendera. Upacara bendera ini dilaksanakan pada setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Seperti 17 Agustus itu melakukan upacara bendera. Yang kedua, siswa-siswi yang ditunjuk sebagai petugas upacara harus berlatih, mempersiapkan diri setiap hari Sabtu dimulai setelah istirahat kedua. Jadi kalau misalnya siswa yang ditunjuk itu berlatihnya itu hari Sabtu, jadi Sabtu, Minggu, Seninnya itu langsung tampil. Yang ketiga, siswa-siswi wajib mengikuti upacara dengan tertib dan hikmat. Yang keempat itu saat mengikuti upacara bendera, siswa-siswi menggunakan seragam lengkap dengan topi dan dasi. Yang kelima, siswa-siswi yang tidak mengikuti upacara bendera akan diberi sanksi atau tindakan kedisiplinan yang serius. Jadi, bendera ini apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu mau nanya. Ya, silakan Fitri. Di situ poinnya katanya harus pas upacara bendera tuh harus menggunakan topi dan dasi ya. Terus kalau tidak tuh bakal Iya. dapat sanksi. Nah, pertanyaan saya, apakah di pelanggaran pertama misalnya cuma 1 kali salah itu langsung dapat sanksi atau cuma teguran? Terus contoh sanksinya itu seperti apa ya, Bu? Jadi kalau baik Fitri, sebelumnya terima kasih. Jadi kalau misalnya Ananda tidak memakai topi dan dasi pada saat upacara bendera, itu nanti barisannya akan diasingkan dengan yang lain. Tidak mau terlupanya 1 kali, mau 2 kali, mau 3 kali, itu barisannya akan diasingkan dengan siswa yang lain. Jadi mungkin sanksinya itu diasingkan dengan siswa lain, kemudian disuruh menyapu halaman di depan lapangan itu. Jadi seperti itu. Apakah bisa diterima, Ananda? Iya, bisa, Bu. Mengenai upacara bendera ini, apakah sudah paham, Nak? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Bu mau bertanya Bu. Ya, silakan Nurbaiti. Misalkan saya terlambat datang tuh Bu, kan orang upacara. Apakah barisan saya pas upacara itu diasingkan juga Bu? Atau gabung sama teman satu kelas? Ya, benar sekali Ananda. Jadi jika terlambat, Ananda akan diasingkan dari barisannya. Nanti ada tim dari sekolah yang akan mengecek Ananda semua apakah tidak lengkap, apakah terlambat. Nanti itu akan dicek oleh tim sekolah, terus nanti kalian akan diasingkan barisannya. Jadi perlengkapan kalian saat upacara itu memang harus lengkap dan tidak boleh ketinggalan, apalagi kalian terlambat. Ingin ditanyakan lagi, Nak? Baik, kita lanjut ya ke poin selanjutnya tentang tata tertib di sekolah ini. Nah, ini yang paling penting. Selanjutnya ini mengenai etika. Anak ibu pasti tahu kan bagaimana etika yang baik dan benar. Anak ibu pasti tahu kan bagaimana etika yang baik dan benar. Tahu kan, Nak? Tahu. Tahu, Bu. Kalau Tahu, Bu. ya, tahu nih di lingkungan sekolah itu contoh etika yang baik itu seperti apa?
bisa kalian kasih contoh etika yang baik itu seperti apa? Satu contoh saja. Menghormati guru, sopan santun. Nah, anak ibu benar sekali. Jadi itu harus memiliki etika dan sopan santun yang baik. Apalagi kan kita ini anak sekolah. Masa etikanya tidak bagus, tidak menghormati, tidak menghargai. Jadi di sini Bu akan paparkan etika dan sopan santun siswa-siswi di lingkungan sekolah. Yang pertama tadi yang seperti dikatakan oleh teman kalian tadi, yang pertama wajib menghargai, menghormati, menyapa kepala sekolah, guru, staf, TU, orang tua, dan sesama teman atau pelajar baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi kalian itu harus saling menghargai, menghormati gitu. Yang kedua, wajib menjaga atau memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan, kenyamanan, kerindangan, dan kekeluargaan di dalam dan di luar lingkungan sekitar SMA Negeri 1 Sungai Apit. Jadi kalian harus wajib menjaga nama baik sekolah kita ini. Yang ketiga, tidak membuat coret-coretan di kelas, lingkungan sekolah, dan luar sekolah. Jadi kalian itu ada dinding dicoret, itu tidak boleh. Yang keempat, ikut memelihara tumbuhan atau tanaman di dalam maupun di luar lingkungan atau sekitar sekolah. Jadi kalau memelihara ini kalian bisa dengan membuang sampah dengan membuang sampah tidak sembarangan atau pada tempatnya. Kemudian kalian juga bisa melakukannya dengan menyirami tanaman yang ada. Kemudian tidak mengganggu atau merusak sarana prasarana belajar sekolah. Jadi kalian tidak boleh mengganggu itu. Yang keenam, wajib menjaga nama baik sekolah di dalam maupun di luar sekolah. Jadi kalian itu harus menjaga nama baik sekolah kita. Yang ketujuh, wajib mengenal semua guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar di kelas yang bersangkutan. Jadi kadang kan ada tuh guru tuh mengajarnya tuh cuma di kelas 11 saja, dia tidak mengajar kelas 10. Jadi kalian tidak boleh untuk tidak menyapanya. Kalian harus menyapanya. Jadi mau guru itu mengajar kalian, mau tidak, jadi kalian harus tetap menyapanya. Mungkin itu etikanya dalam etika dan sopan santunnya. Apakah anak ibu sudah paham mengenai etika ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Nurul Amini. Jadi, Bu, misalnya nih, Bu, jika ada siswa yang sering membuli siswa lain itu gimana, Bu? Apa yang harus kami lakukan, Bu? Oh iya, jika membuli itu sangat tidak boleh sekali ya, karena kan kita tidak tahu mental seseorang, permasalahan seseorang, kita tidak pernah tahu. Jadi di sekolah ini juga menerapkan sekolah yang anti bully agar siswanya itu tidak saling membuli satu sama lain. Tapi jika kalian temukan ada siswa di sekolah ini yang dibully, kalian itu harus menegur si pembuli tersebut. Kalian tegur dulu. Jadi jika sudah kalian tegur tapi dia tetap membuli yang teman kalian ini ataupun siswa yang lain, jadi udah kalian tegur nih tapi dia tetap lagi membuli. Jadi kalian itu harus melaporkannya kepada guru atau staf di sekolah ini, karena dampak bully itu sangat berbahaya sekali. Ada kasus yang siswa bunuh diri karena sering dibully. Jadi kita di sekolah ini harus menghindari itu. Jadi jika kalian tegur dulu, jika tetap membuli kalian bisa melaporkannya kepada guru atau
TU atau siapapun di staf di sekolah ini. Apakah Anda paham? Paham, Bu. Kasih ya, Bu. Bu. Iya, sama-sama. Selanjutnya, apa ada lagi yang ingin bertanya, Nak? Mengenai etika ini kalian sudah paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya ke peraturan selanjutnya. Selanjutnya larangan. Mengenai sebelum Ibu masuk ke pembahasannya mengenai larangan ini, kalian tahu tidak, Nak, apa saja yang tidak boleh kalian lakukan? Belum, Bu. Oh, jadi kalian belum tahu. Jadi Ibu akan menjelaskannya di sini. Yang pertama, kalau dalam sekolah ini kalian dilarang mengenakan topi bebas, aksesoris, dan perhiasan berlebihan. Contohnya seperti apa? Misalnya kalian memakai cincin 3, memakai gelang 2, itu tidak boleh. Jadi yang kedua, kalian dilarang jajan atau belanja pada waktu jam pelajaran berlangsung. Kadang kan kita nih kadang guru ada yang berhalangan tidak masuk, tapi kita ke kantin itu tidak boleh. Jadi jika guru kalian tidak masuk, kalian bisa menghubungi gurunya dan meminta tugas di majelis guru. Yang ketiga, dilarang menyembunyikan HP pada waktu belajar. Misalnya tuh di jam pelajaran, misalnya ada satu mata pelajaran di hari itu, kalian disuruh membawa HP. Jadi di saat jam pelajaran itu sudah selesai, kalian tidak boleh menggunakan HP itu lagi. Jadi HP-nya harus disimpan. Yang keempat, dilarang keras membawa atau menghisap rokok, minum alkohol, narkoba, senjata tajam, atau api ke lingkungan sekolah. Jadi untuk membawanya saja kalian tidak boleh, apalagi menggunakannya. Yang keenam, dilarang membawa uang melebihi keperluan belajar di sekolah. Misalnya kalian bawa uang 500.000, itu tidak boleh, karena bawa uang itu sesuai yang kalian perlukan saja. Takutnya nanti entah hilang kan, susah pula nyarinya. Yang kedelapan, dilarang keras melakukan keributan, perkelahian, dan pemerasan. 9, dilarang keras membawa koran atau majalah, buku-buku VCD yang bersifat pornografi dan porno aksi. Jadi itu tidak boleh. Yang ke-10, larangannya adalah dilarang keras merokok, minum minuman beralkohol, dan menggunakan narkoba di dalam maupun di luar lingkungan atau sekitar sekolah. Yang ke-11, dilarang keras melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Ke-12, dilarang keras melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kepribadian belajar dan kepribadian nasional. Jadi larangannya itu untuk yang harus kalian patuhi. Apakah mengenai larangan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan, Nak? Atau kalian semua paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, kita lanjut ya ke tata tertib selanjutnya. Tata tertib selanjutnya. Nah, setelah larangan tadi, itu misalnya kalian tetap melanggarnya tuh sanksinya seperti apa?
Jadi jika kalian melanggar larangan tadi, siswa-siswi yang melanggar atau tidak mematuhi aturan sekolah dan tata tertib siswa, maka siswa tersebut akan dikenakan sanksi, hukuman, seperti yang pertama peringatan lisan. Misalnya tuh kalian jajan di saat jam pelajaran itu kalian ke kantin. Nah, itu masih diberikan peringatan lisan. Yang kedua, peringatan tertulis. Peringatan tertulis ini udah sering nih kalian kalian ke kantin terus, udah diperingatkan dengan lisan, kalian tetap melakukannya, maka itu akan diberikan peringatan tertulis. Jadi seperti saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, seperti itu. Yang ketiga, pemberitahuan peringatan kepada orang tua. Jadi sudah diperingatkan secara tertulis, kemudian tetap kalian lakukan, jadi itu akan diperingatkan kepada orang tua. Yang keempat, panggilan orang tua. Jadi jika sudah tidak bisa lagi dikasih tahu dengan baik dan benar, tetap dilakukan, maka itu akan dilakukan pemanggilan orang tua. Selanjutnya, hukuman fisik yang terukur dan mendidik. Seperti kalian, misalnya tuh kalian tidak mengerjakan PR, kemudian kalian disuruh lari lapangan 10 kali, itu hukuman fisik namanya, agar kalian mengerjakan PR. Selanjutnya, penugasan mendidik dan tidak merugikan siswa. Yang ketujuh, penggantian material. Kedelapan, pemotongan rambut dilakukan setiap 3 bulan sekali yang diberitahu sebelumnya. Jadi misalnya kalian tidak potong rambut bagi yang laki-laki, maka itu akan dilakukan pemotongan rambut oleh pihak sekolah sendiri. Yang ke-9, penundaan belajar atau skorsing. Yang ke-10, pengembalian kepada orang tua atau dikeluarkan atau dipindahkan dari sekolah. Yang ke-11, hal tindaknya yang menyangkut pidana atau perdata yang tidak dapat diselesaikan di sekolah akan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Jadi kalau yang nomor 11 ini contoh permasalahannya tuh seperti membawa narkoba, itu kan sudah fatal sekali, itu tidak diberi sanksi oleh pihak sekolah lagi, itu langsung ke pihak berwajib. Mengenai sanksi ini, anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham atau gimana? Paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, silakan. Siapa tadi ingin bertanya, Pak Waras ya? Misalnya kan tadi ada sanksi di keluar sekolah, itu contoh kasusnya. Kalau pengembalian kepada orang tua itu contohnya tuh seperti ini. Misalnya, kalau di tata tertib ini kan tata tertib. Jadi ini kan yang umumnya saja, nanti kalian akan diberikan tata tertib sekolah. Jadi jika kalian melakukan pelanggaran itu, kalian ada skornya masing-masing. Jadi misalnya skor kalian 450, itu nanti sanksinya itu pemanggilan orang tua. Kalau misalnya 600, nanti kalau misalnya 500 nanti dilakukan skor atau gimana. Jadi nanti itu berdasarkan skor. Jadi misalnya kalian skornya itu udah melebihi batas yang melakukan skornya itu melebihi batas, jadi itu akan dilakukan untuk dikembalikan orang tua. Jadi karena skornya itu sudah melebihi batas gitu. Jadi kalau contoh permasalahannya itu misalnya kalian tidak mengerjakan PR, jadi itu kan diskor.
Yang kedua, kalian bolos apa. Jadi kan itu nanti kena skor terus. Jadi kalau misalnya skor kalian sudah melebihi, itu nanti akan dilakukan, itu nanti kan banyak tahap-tahapnya dalam menyelesaikan itu. Ada yang peringatan tadi seperti peringatan tertulis. Jadi kalau misalnya dilakukan semuanya juga sudah tidak bisa, maka itu akan dikembalikan oleh orang tuanya kepada orang tuanya. Jadi kalau memang sudah tidak bisa gitu, skornya itu sudah melebihi dari batas. Begitu Aras, bagaimana nak? Ya Bu. Baik, mengenai larangan ini ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau bertanya. Ya, silakan nak. Mengenai penundaan pelajaran atau skorsing ini, apakah ada ditentukan begitu Bu waktu-waktunya? Atau disamaratakan atau sesuai dengan kesalahan dari murid tersebut Bu? Jadi jumlah skorsing waktunya. Ada batasan-batasannya nggak Bu? Kalau mengenai skorsing itu 1 minggu untuk, jadi misalnya skor Ananda 800, jadi 800 itu nanti dilakukan skor 1 minggu. Jadi kalau untuk bentuk kesalahannya itu sama. Jadi kalau intinya tuh kalau misalnya melewati dari skor, Ananda harus melakukan skor selama 1 minggu dan itu semuanya sama. Jadi setiap yang kena skor itu harus diskor selama 1 minggu. Jadi semuanya itu sama Ananda, tergantung skor kita. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ananda. Selanjutnya, anak ibu ada yang ingin bertanya? Berarti sudah paham ya mengenai sanksi ini? Paham Bu. Sudah Bu. Sudah paham Bu. Baik, kita lanjut yang ini sanksi khusus. Selanjutnya, mengenai sanksi khusus. Sanksi khusus itu diberikan apabila siswa-siswi yang menggunakan HP pada saat jam pelajaran masih berlangsung di sekolah akan dikenakan tindakan berupa penyitaan HP tersebut dan akan dilakukan setelah ada kesepakatan dengan orang tua. Kalau mengenai sanksi khusus ini tuh terjadi sanksinya itu berdasarkan kesepakatan. Jadi antara skorsing tadi itu tidak berlaku. Jadi itu berdasarkan antara kesepakatan guru wali kelas, gimana baiknya itu berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua, ketidakhadiran siswa atau alfa yang melebihi dari 30% dari hari efektif belajar 1 tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas. Jadi itu merupakan sanksi khusus. Jika kalian alfanya lebih dari 30% kita sekolah itu, maka kena akan sanksi khusus. Yang ketiga, ketidakhadiran siswa atau alfa yang melebihi dari 25% pada hari efektif belajar atau mata pelajaran per semester tidak akan diikutsertakan dalam kegiatan ulangan umum semester dan remedial ataupun pada perbaikan nilai di akhir semester. Jadi sanksi khusus ini berlaku pada 3 ini. Jadi seperti ini. Mengenai sanksi khusus ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau nanya. Ya, silakan. Putri. Kan di sanksi khusus yang pertama katanya siswa-siswi itu dilarang menggunakan HP saat jam pelajaran. Terus itu tergantung kesepakatan, pas dikembalikannya itu tergantung kesepakatan dengan orang tua Bu ya.
yang ingin saya pertanyakan tuh gini, Bu. Kira-kira waktu berapa lama penyitaan tersebut? Maksudnya berapa lama HP-nya itu disita, Bu? Misalnya kayak 3 hari atau 1 semester atau kayak mana gitu sesuai kesepakatannya? Apakah itu ada ketentuan masing-masing seperti itu? Mengenai kalau untuk penyitaan HP itu, kalian biasanya itu dilakukan penyitaan selama 1 semester. Jadi jika misalnya nih ketahuannya tuh pas semester 2 kelas 1 gitu, nanti itu akan dikembalikan pada kelas 2 semester 1 karena penyitaannya itu berlaku selama 1 semester. Jadi untuk ini akan berlaku, penyitaan HP-nya berlaku selama 1 semester. Oh gitu ya, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin kalian coba pahami dulu mengenai sanksi khusus ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, sudah paham nih mengenai sanksi khususnya, Nak? Ya, Bu. Oh, Insya Allah sudah. Bu mau nanya lagi. Iya, Ya, mengenai poin kedua, Bu. Kan katanya ketidakhadiran siswa atau ALPA yang melebihi dari 30% dari hasil efektif belajar 1 tahun tidak memenuhi persyaratan untuk naik kelas. Nah, yang ingin saya pertanyakan, misalnya ALPA-nya itu mencapai 30%, tetapi si anak ini dalam bidang akademik dia termasuk anak yang cerdas dan pintar, Bu, terus nilainya juga bagus gitu. Apakah anak tersebut tetap tidak naik kelas atau seperti apa? Baik, Ananda, terima kasih atas pertanyaannya. Jika dia cerdas, tapi dia kan kalau misalnya dia tidak masuk kelas itu kan sama aja tuh, malas. Jadi kan kalau misalnya penilaian dari guru itu tidak hanya dilihat dari kepintarannya saja, itu juga dilihat dari absennya, dari tugas-tugasnya. Jadi kalau misalnya dia bagus, tapi misalnya nih dia pintar dalam pelajaran MTK misalnya, sementara dia tidak mengerjakan tugas MTK. Jadi sedangkan untuk mendapat nilai MTK itu kita harus hadir mengerjakan tugas. Jadi misalnya dia pintar saja tapi tidak mengerjakan tugas, terus absennya juga banyak yang ALPA itu, maka nilai yang dia dapatkan juga tidak baik. Mustahil juga akademiknya bagus karena untuk pendukungnya saja dia tidak baik. Dia absennya banyak yang kosong, terus tugasnya banyak yang nggak dikerjakan. Jadi itu percuma saja gitu. Karena penilaiannya tidak hanya berdasarkan kepintaran siswa. Jadi begitu. Ananda, hal-hal yang Ibu jelaskan tadi itu belum tercantum ya dalam aturan sekolah tata tertib siswa. Jadi ini ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan sekolah kita. Aturan sekolah dan tata tertib ini merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari tata tertib siswa sebelumnya dan mulai berlaku sejak ditetapkannya kembali. Nah, jadi mengenai pengenalan tata tertib di sekolah ini sudah semuanya kan sudah jelas. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak, Bu. Alhamdulillah udah paham, Bu. Nggak ada lagi yang mau ditanyain. Udah paham, Bu. Baik, berarti semuanya tuh sudah paham ya. Nah, karena semuanya sudah paham, Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini. Ada yang ingin memberikan kesimpulannya?
Siapa yang bisa? Ayo, satu orang saja. Saya, Bu. Ya, silahkan Mina. Jadi, ada banyak tata tertib yang ditetapkan di sekolah ini, seperti mengenai kehadiran siswa, kerapian berpakaian siswa, penampilan dalam hal upacara bendera, dan etika. Ada larangan yang tertera dalam peraturan tata tertib tersebut. Jika larangan itu dilarang, maka siswa akan dikenakan sanksi sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh sekolah. Tata tertib di sekolah ini dibuat untuk dipatuhi serta dijalankan dengan baik. Sudah, Bu. Oh, terima kasih ya, Nak. Ya, Bu. Baiklah, karena sudah disimpulkan dan semuanya juga sudah paham. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan membahas materi ekstrakurikuler di sekolah ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan ya, Nak. Ya, Bu. Baik, Bu. Oh, terima kasih, Bu. Baik, Bu. Kasih, Bu. Bagaimana kita langsung kursus? Oke, Baik. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.